Salam Swastiastu, Bu Pipin. Swastiastu, Bu Susi. Apakah Bu Pipin sudah dari tadi menunggu saya di perpustakaan? Tidak Bu Susi, saya baru saja di sini. Tadi saya dapat melihat beberapa referensi buku sambil menunggu kedatangan Bu Susi hari ini di perpustakaan. Syukurlah tadi saya masih membahas soal-soal latihan dengan murid supaya tuntas. Saya sebenarnya ingin bercerita dengan Ibu dan meminta masukan, Ibu. Dengan senang hati Bu Susi, saya bisa mendengarkan cerita Bu Susi hari ini. Semoga saya dapat memberikan atau membantu untuk beberapa sharing yang akan Bu Susi lakukan hari ini. Terima kasih ya Bu Pipin ya. Saya sebenarnya galau Bu Pipin dan khawatir sekali gitu karena sebentar lagi murid-murid saya akan menghadapi PAS. Kelihatan sekali dari wajah Bu Susi. Dari raut mukanya, ekspresinya, baru masuk perpustakaan, kok Bu Susi ekspresinya lagi galau kayaknya. Ada apa nih Bu Susi? Kok baru kayak tumben saya ketemu Bu Susi ekspresinya langsung berubah, galau gitu. Apa yang ingin Bu Susi ingin dapatkan dari saya ini? Apakah kelihatan sekali ya Bu ya kalau saya galau Bu ya? Oh iya Bu Susi, biasanya Bu Susi kan ceria orangnya ya, ceria, suara senyum. Tiba-tiba mendadak, tumben ingin ketemu saya, terus wajahnya langsung galau, gundah, merana gimana gitu ya, saya jadi gak enak liatnya. Aduh Bu Pipin, karena itu saya butuh di coaching nih sama Bu Pipin sebentar supaya kegalauan saya hilang nih Bu Pipin. Oh seperti itu Bu Susi, jadi Bu Susi ingin ketemu saya untuk di coaching, biar ada sedikit perubahan di wajahnya dari galau menjadi cerah lagi ya Bu Susi ya. Iya seperti itu Bu. Ya. Dari obrolan kita, apa yang ingin Bu Susi dapatkan hari ini nanti? Oke Bu Pipin, begini, saya ingin mendapatkan ide-ide baru untuk meningkatkan minat dan semangat murid untuk menghadapi semangat belajar murid ya untuk menghadapi PAS gitu. Saya kok khawatir ya terhadap murid, murid saya itu mereka tuh mengkhawatirkan gitu loh Bu. Kenapa mereka tuh mengkhawatirkan apakah mereka mampu nanti menyelesaikan soal-soal yang ada di PAS seperti itu Bu Pipin. Jadi Bu Susi ingin mendapatkan ide-ide yang menarik untuk mengatasi kegalauan Bu Susi ini. Kira-kira ide baru yang seperti apa yang Bu Susi inginkan atau rencanakan nanti untuk anak-anak ke depannya? Ide-ide baru atau strategi pembelajaran di kelas. Saat pembelajaran di kelas, saya sudah menerapkan berbagai strategi pembelajaran inovatif, kemudian dan murid antusias setiap mengikuti pembelajaran di kelas. Namun 1 minggu menjelang PAS atau SAS, saya menerapkan pembelajaran dengan strategi pendalaman materi latihan soal-soal. Tetapi murid itu terlihat lesu gitu atau kurang bersemangat mengikuti pembelajaran tuh, begitu Bu Pipin. Murid terlihat lesu, kurang semangat pas pembelajaran Ibu. Padahal Ibu sudah mengasih yang namanya pembelajaran yang kreatif, inovatif menurut Ibu. Terus lesu dan kurang semangatnya yang seperti apa itu Bu Susi? Boleh diceritakan lebih detail lagi? Iya tuh Bu. Seperti banyak melamun, kemudian tidak ada yang mau bertanya jika mengalami kesulitan. Kemudian kelas terlihat adem ayem Bu Pipin. Itulah yang menyebabkan kegalauan dan kekhawatiran saya terhadap mereka. Kekhawatiran, kegalauan yang Ibu bayangkan seperti apa itu Bu Susi? Kayaknya itu lumayan membuat hati Bu Susi itu gundah galau gimana gitu ya. Kekhawatiran yang seperti apa itu menurut Bu Susi yang Ibu rasakan? Begini Bu Pipin, saya tuh mengkhawatirkan murid-murid tidak dapat menyelesaikan soal-soal PAS, dan mereka memperoleh nilai yang tidak maksimal, takutnya seperti itu. Kemudian saya tidak ingin melihat mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak mau serius belajar. Sebelum itu terjadi, saya ingin mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka dan
untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, begitu Bu Pipin. Oh, jadi sepertinya Bu Susi mempunyai kekhawatiran mengenai psikologi mereka jadinya Bu Susi ya? Ke psikologi, anak didik Bu Susi itu jadinya itu. Iya betul sekali Bu Pipin. Tadi Ibu sudah sampaikan strategi pembelajaran yang Ibu Susi ingin terapkan biar anak-anak itu bisa menjadi lebih semangat, lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Ibu menyampaikan semangat belajar mereka. Terus, mengapa Ibu katakan pada proses pembelajaran mereka lebih antusias? Di mana mereka lebih antusiasnya yang bagaimana itu Bu Susi? Begini Bu Pipin, saat strategi pembelajaran tutur sebaya dan diskusi bersama dalam kelompok kecil dengan games melalui aplikasi Quizzes. Oke, Seperti itu. menurut Ibu Susi, kegiatan yang tadi bisa dipakai nggak untuk kegiatan di saat pendalaman materi, mengerjakan soal-soal, kelihatannya akan sangat seru Ibu Susi kalau itu dicoba. Hmm, iya Bu ya, saya coba lagi aja kali ya Bu, supaya mereka tuh lebih aktif dan semangat seperti itu. Iya, selain itu ada kegiatan lain yang Ibu pengen lakukan atau coba dengan strategi yang Ibu Susi akan lakukan? Mungkin saat menggunakan saat teknik stop saya terapkan untuk merelaksi tubuh mereka dan memusatkan pikiran atau fokus biar mendapatkan saat fokus mendapatkan pembelajaran, murid merasa sangat terbantu dengan teknik ini untuk mengungkapkan perasaan tenang dan fokus akan menerima pembelajaran atau materi baru. Nah, sejauh ini Bu Susia, saya mau tanya, dari obrolan kita sudah dapat pencerahan apa aja dari obrolan kita ini? Sudahkah perasaan Bu Susi yang galau gulana itu bisa mendapatkan pencerahan, mungkin pencerahan dari obrolan yang kita tadi itu? Saya tidak perlu khawatir jika mengubah strategi pembelajaran saya. Saya hanya perlu memodifikasi dan mengelaborasikan strategi pembelajaran yang dulu diterapkan dengan kondisi yang sekarang. Begitu, Bu Pipin. Oke, bagus sekali Bu Susi. Sekarang rencana Ibu Susi apa? Mungkin nanti saya cari satu kegiatan baru untuk menambah semangat murid mengikuti pembelajaran. Kemudian saya cari satu ice breaking yang baru untuk mereka di kelas nanti. Nah, bagus sekali. Nah, Bu Susi mulainya dari yang mana itu ya? Nanti saya mulai lihat-lihat di YouTube dulu dan bertanya pada rekan sejawat yang lain. Oh, ada rekan sejawat juga yang bisa membantu Ibu Susi untuk melakukan hal tersebut? Nah, ada Bu Pipin. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Wayan, guru BK, untuk mengetahui tips, mengatasi psikologi murid yang memperoleh hasil pembelajaran tidak sesuai, dengan harapan agar mereka tetap bersemangat belajarnya, serta menanyakan ide-ide baru dari hasil coaching dengan para murid, seperti itu. Wow, mantap sekali Bu Susi. Akan banyak referensi yang Ibu dapatkan dan banyak akan disesuaikan dengan kebutuhan anak di kelas. Ya, tentunya. Saya juga akan mencari referensi Bu Pipin di platform Merdeka Mengajar supaya update dan strategi pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan zaman sekarang. Oke, bagus sekali. Target Bu Susi berapa lama waktunya dapat mencari berbagai referensi tersebut, Bu Susi? Mungkin kurang lebih 2 hari ya Bu Pipin ya, karena saya ada jadwal mengajar di kelas dengan strategi yang baru. Kalau dalam 2 hari, progres yang gimana yang didapatkan itu Bu Susi? Nanti saya janjian lagi ya, saya akan ceritakan bagaimana strategi baru itu diterapkan di kelas. Oke, siap. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Susi. Siap. Nanti dengan senang hati saya akan menunggu kabar baiknya tentang kelanjutan yang sudah dilakukan Ibu Susi. Siap, setuju Bu. Iya. Sama-sama Bu Susi, saya juga senang dipercaya untuk bisa diajak berdiskusi mengenai kegalauan permasalahan yang Ibu punya hari ini. Iya, terima kasih banyak Bu Vivin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Susi. Sampai jumpa. Terima Ya. kasih banyak.
Oke, dari percakapan alur cerita yang sudah saya lakukan bersama coach saya, Ibu Susi, adapun hal-hal yang ingin saya refleksikan tentunya untuk kebaikan kita bersama, Ibu Susi ya. Iya. Oke, sebagai coach dan Ibu Susi sebagai coachnya yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan, adanya kemitraan antara supervisor dan guru sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Jadi posisi saya sebagai mengcoach ibu sebagai coachnya sudah adanya percakapan yang baik selama proses coaching tadi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu saya perbaiki adalah dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa menggali segala kekuatan yang coach miliki, tentunya yang ibu miliki. Apa yang ibu lakukan agar tetap dalam kondisi fresh atau kehadiran penuh? Oke, tentunya saya itu harus sering latihan atau mempunyai gambar-gambaran yang nanti saya ajukan pada saat kegiatan coaching, dan tentunya saya mungkin mempunyai catatan-catatan kecil tentang apa yang akan disampaikan oleh coach. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya. Untuk memperbaiki, meningkatkan, saya akan terus berlatih, melakukan praktek coaching, dan merefleksikannya, apa yang masih kurang, apa yang belum, itu akan saya latih untuk memaksimalkan kegiatan coaching saya ke depannya. Perasaan, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Jadi perasaannya gimana? Baik Bu Vivin, perasaan saya tuh sudah lega ya dari tadi. Tadinya kan saya mempunyai permasalahan mengenai tentang pembelajaran anak di kelas, tetapi setelah di coach sama ibu, jadi saya punya solusi-solusi yang akan saya terapkan nanti di kelas seperti itu. Iya, senang sekali saya dengarnya ya. Jadi dari pembicaraan tadi itu kita menemukan, jadi Bu Susi bisa menemukan solusi dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan pada Bu Susi. Jadi dengan secara langsung sudah mendapat atau menjawab dari pertanyaan yang belum menemukan solusi. Jadi sudah bisa menemukan solusi dan Bu Susi kembali lebih ceria lagi ya, tidak yang namanya kepikiran atau galau lagi. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu Susi. Lanjut saya meng-coach sekarang ya. Iya, baik. Jadi saya sebagai kucingnya sekarang ya, kucingnya.